Assalamualaikum, halo viewer, jumpa lagi di channel YouTube ini. Semoga selalu menginspirasi buat kita semua. Bila datang hari raya kurban, banyak yang bertanya-tanya tentang pembagian daging kurban itu seberapa sih? Dan kulitnya mau dibagi ke siapa? Nah, kali ini kebetulan saya ada penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Semoga kita jadi paham semua ya. Sebelum itu, yang belum subscribe jangan lupa like and subscribe channel ini. Mari kita simak. Bapak sekupon sebagai kaum muslimin, sekupon sebagai peserta kurban halal. Sapi berat dagingnya 60 kilo, 20 untuk yang berkurban bagi 7, 20 untuk kerabat, jiran, sahabat, tetangga, 20 untuk fakir miskin, masih halal. Jadi kalau ada panitia diambilnya, yang diambilnya itu jatah siapa, punya siapa. Kalau tak jelas, maka dia makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, tempatnya neraka jahanam. Jadi panitia ini harus rapat dulu. Panitia kita ini adalah relawan. Relawan itu singkatan, artinya rela tak dapat daging kurban. Tadi relawan. Jangan sampai kita makan haram. Jangan sampai sekali potong masuk ke karung, potong masuk, anak bini makan haram. Ada yang tak bisa dikasih kupon, dia mesti dikasih duit. Dua orang, pertama tukang sembelih, yang kedua tukang kulit, karena kerjanya berat. Pak tukang potong, kau biasa kalau motong satu kepala berapa? 50.000. Kami motong 10, berarti kau dapat 500. Ya, ini 500. Jangan dikasihkan daging sebagai upah, tak boleh. Dari mana diambil duit upah tukang potong? Dari biaya operasional. Aku bayarkan 2,7 juta untuk kurban aku tahun ini dan biaya operasional tunai. Adapun relawan kasih satu bungkus selama tidak melebihi jatah sepertiga, maka masih halal. Tapi kalau lebih, daging belum dibagi, udah diambil, dimasak, dimakan, makan haram. Panitia, ketua panitia bertanggung jawab menertibkan anggota-anggotanya. Ini disampaikan barulah habis kurban. Kalau depan dah lupa panitia ini. Rekam ini, rekam simpan. Nanti pas mau dekat kurban, share ke grup-grup panitia biar paham semuanya. Tentang kulit, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu bagaimana solusinya? Dibagi dan kulit ini tak ada yang bisa mengolah. Kalau dibagi busuk kampung kita karena digunting, dibuang ke tong sampah. Jadi bagaimana caranya? Hubungi jangek.com. Tanya ke dia, satu lembar berapa kau bayar? 100.000. Kami ada 10 lembar. Berapa? 1 juta. Dapat duit 1 juta. Sebetulnya 1 juta itu sama macam pembagian daging kurban tadi. 3, sepertiga yang berkurban, sepertiga kerabat tetangga, sepertiga fakir miskin. Tapi khusus untuk ini, wahai yang berkurban, wahai kerabat jiran tetangga, kau ikhlaskan ini, kita bagikan aja lah ini ke fakir miskin. Jangan dibelikan lagi ke tali, ke kresek, ke pisau, ke ember. Karena kita sudah berkurban, jangan kita ambil manfaat lagi. Adapun untuk upah jaga malam, beli pisau, beli plastik, beli tali, beli kresek, maka diambil dari biaya operasional. Dari akad awal itu sudah dikawal. Aku bayarkan 2,7 untuk kurban dan biaya operasional tahun ini tunai. Ya, tahun depan supaya panitia menertibkan lagi. Pahala tak dapat, laknat yang diperoleh. Nauzubillah. Mudah-mudahan dosa-dosa panitia diampunkan Allah SWT. Banyak juga panitia dosa.
mohon doakan ayah saya sedang sakit supaya sembuh. Nanti saudara kita yang sakit, yang meninggal, kita ujian di akhir majelis sama-sama berdoa kita insya Allah. Doa mustajab hari Jumat macam satu titik hitam di tengah cermin. Dengan cerminnya ada satu titik hitam. Siapa yang tepat doanya di titik hitam itu dikabulkan Allah. Maka sebelum matahari tenggelam nanti banyak-banyak berdoa. Dari mulai tenggelam matahari semalam sampai malam tadi baca surat Al-Kahfi. Yang belum baca surat Al-Kahfi baca sebelum tenggelam matahari. Yang belum baca Yasin baca. Baru kemudian berzikir berdoa. Waktu yang afdal ba'da asar. Ba'da asar sampai tenggelam matahari berzikir berdoa supaya diperkenankan Allah, dilapangkan Allah hati kita, diberikan kebaikan dunia akhirat. Kami jamaah Syattariyah selalu ketinggalan dalam beribadah, baik puasa Ramadan maupun hari raya. Kata guru kami, Syattariyah pakai bilangan takwim. Apa itu takwim? Takwim itu kalender. Takwim hijri, kalender hijriah. Kalender dalam Islam pakai apa? Pakai ruqyah. Sumuli ruqyati, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waftiru li ruqyati, berhari rayalah kamu menengok anak bulan. Jadi siapa yang punya alat meneropong anak bulan, tengoklah anak bulan. Kalender menggunakan ruqyah di seluruh dunia. Ulama-ulama dulu pakai ruqyah. Syattariyah itu diambil dari Syattari. Namanya Imam Abdullah Syattari. Nama tarekatnya Syattariyah. Bahaudin Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Abul Hasan Syazili, Syaziliyah. Muhammad Abdul Karim Samman, Sammaniyah. Ahmad At-Tijani, Tijaniyah. Dari Nabi SAW turun ke Sayyidina Ali, turun sampai ke bawah namanya Abdullah Syattari. Dari Syekh Abdullah Syattari ini turun ke bawah sampailah kepada Imam Ahmad Al-Qushashi. Dari Imam Ahmad Al-Qushashi turun kepada muridnya di Madinah, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Singkel Aceh. Dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili turun kepada muridnya, namanya Syekh Burhanuddin Ulakkan. Dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili datang muridnya satu dari Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Dibuang Belanda ke Ceylon, Sri Lanka. Orang Sri Lanka masuk Islam. Dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan masuk Islam. Nelson Mandela memberi dia penghargaan sebagai pahlawan di Cape Town, Afrika Selatan. Ada satu masjid dibangun Presiden Soeharto di Kampung Melayu di Afrika Selatan. Panjang umur sehat badan, nanti kita jalan-jalan ke Afrika Selatan. Ongkos tanggung masing-masing. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid satu lagi dari Jawa, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Jadi tarekat Syattariyah berkembang tiga. Dari Aceh, Syekh Abdul Rauf Singkili, Singkel, ke Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, ke Jawa, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakkan di Pariaman. Jadi kalau nanti ada orang mengaku Syattariyah, dari mana Syattariyahnya? Ulama-ulama ini mengikut kepada ruqyah karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sumuli ruqyati, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Waftiru li ruqyati, berhari raya berpuasalah menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan tak nampak, fa akmilul adad, sempurnakanlah bilangnya salasina yauman, 30 hari. Sempurnakan Sya'bannya 30, lalu masuk
pada 1 Ramadan, sempurnakan Zulqa'dahnya 30, masuk 1 Zulhijjah. Begitulah mereka menetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi, semoga kita jadi lebih paham ya. Oh iya, tulis komentar kamu tentang penjelasan Ustadz Abdul Somad ini di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum.